Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Jadi hari ini saya sedikit mengulik beberapa informasi dan saya ikuti di beberapa waktu terakhir, beberapa minggu terakhir itu sempat trending dan masih banyak yang saya temui bahwa orang masih salah mengartikan bahwa asumsi-asumsi liar yang terjadi di kalangan masyarakat terkait dengan pemberhentian presiden itu sendiri, atau biasa disebut dengan bahasa yang paling kita dengar itu adalah pemakzulan. Pemakzulan itu artinya apa? Dan ini masih banyak lagi yang belum tahu bahwa pemakzulan itu menurut KBBI itu adalah menurunkan dari tahta atau memberhentikan. Nah, jadi secara tidak langsung pemakzulan presiden ya berarti pemberhentian presiden. Nah, apa dasar hukum daripada pemberhentian atau pemakzulan itu sendiri? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa ayat atau beberapa pasal di sana, seperti pasal 71 dan pasal 74, kalau nggak salah kira-kira gitu. Nah, ayat yang dimuat di sana adalah apa? Pemberhentian dilakukan ketika ada indikasi korupsi, kemudian ada indikasi pengkhianatan, atau bisa dikatakan sudah tidak layak lagi ketika presiden memimpin suatu bangsa atau negara. Jadi dasar hukumnya itu presiden bisa diberhentikan ketika ada indikasi-indikasi di sana. Mekanisme yang harus ditempuh seperti apa? Di sana ada 3 lembaga. Ada 2 lembaga, yaitu lembaga yudikatif dan legislatif. Nah, di kedua lembaga itu apa-apa saja? DPR dan MPR. DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, mekanisme yang perlu dilakukan ketika presiden atau pemimpin suatu negara atau pemimpin Republik Indonesia itu sendiri ketika terindikasi melakukan satu tindak pidana korupsi, kemudian pengkhianatan dan atau sudah tidak layak lagi, maka DPR perlu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang ditangani oleh DPR terkait dengan indikasi-indikasi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian jika terbukti maka Mahkamah Konstitusi harus mengadili secara adil-adilnya dalam waktu 30 hari semenjak permohonan diajukan oleh DPR. Ketika semuanya Mahkamah Konstitusi sudah mengadili, maka dikembalikan kepada DPR untuk dinaikkan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR. Nah, di sanalah baru MPR bisa memutuskan untuk menurunkan atau memberhentikan presiden. Jadi seperti itu mekanisme. Nah, dari jumlah DPR yang harus turut serta untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah 2/3, dan kemudian MPR minimal 3/4 yang hadir dalam forum melakukan pemberhentian. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi agar kita tidak sekedar mendefinisikan bahwa pemberhentian karena masalah-masalah yang sepele dan segala macam itu bisa dilakukan. Jadi tidak seperti itu. Jadi pemberhentian atau menurunkan presiden atau pemakzulan itu harus ada hal-hal yang mendasar. Seperti contoh-contoh kasus yang saya sebutkan tadi. Ada pengkhianatan di sana, kemudian ada korupsi di sana, dan kemudian istilahnya presiden sudah tidak layak lagi dalam memimpin negara. Ketidaklayakan itu seperti apa? Banyak hal sih. Mungkin mungkin saja
membuat aturan semena-mena atau membuat regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, contoh-contohnya seperti itu mungkin. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi dasar hukum daripada pemakzulan atau pemberhentian presiden itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.